Dan sekarang pembicara kedua adalah Dr. Kris Dinarti. Ya, Dr. Kris. Nah, Dr. Kris Dinarti ini adalah staf dari Rumah Sakit Sarjito ya di Yogyakarta. Menjalani pendidikan sebagai S1 di UGM, demikian juga internisnya di UGM, tetapi sebagai kardiologis di Universitas Indonesia. Dan juga Dr. Kris ini sudah doktor ya, jadi doctoral degree di Universitas Gadjah Mada. Interestnya di sini adalah echo, pulmonary hypertension, congenital heart disease. Ya. Kita silakan Dr. Kris untuk langsung membicarakan mengenai topik keduanya, yaitu mengenai pulmonary modern era management of pulmonary hypertension, recent practice and armamentarium in Indonesia. Silakan Dr. Kris, waktunya 20 menit. Ya. Terima kasih Dr. Irmalita, guru saya sebagai moderator, dan terima kasih kepada PBID dan juga Perki yang mengundang kami untuk bicara pada forum ini. Saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang modern era management of pulmonary hypertension, recent practice and armamentarium in Indonesia. Slide saya udah bisa ya? Sudah full ya? Ya. Belum Zoom ya? Izin dokter, belum belum di Zoom ya? Ya, belum slideshow dokter. Ya. Sudah? Belum. Masih belum dokter? Sebentar. Ya, sudah. Oke, sudah dokter. Ya, baik. Nah, maaf, ada gangguan teknis. Ya, baik. Judul kami saya ulang, Modern Era Management of PH, Recent Practice and Armamentarium in Indonesia. Tadi Dr. Ameliana sudah menyampaikan tentang klasifikasi klinis dari pulmonary hypertension berdasarkan World Simpo PH yang ke-6 di NIS 2018, di mana PH itu dibagi menjadi 5 grup 1, grup 2, grup 3, 4, dan 5. Dan saya akan memfokuskan pada grup 1 dari PH, yaitu pulmonary arterial hypertension atau PAH. Kita lihat di sini bahwa ada beberapa penyakit yang dikelompokkan dalam grup 1 ini, seperti idiopathic, heritable, drug toxin induced, dan penyakit-penyakit yang associated dengan PAH seperti connective tissue disease, HIV, dan sebagainya. Dan ini saya besarkan huruf yang congenital heart disease karena memang ternyata dari studi kami dan barangkali ini merupakan representasi dari data yang ada di Indonesia, bahwa ternyata congenital heart disease ini menjadi penyebab yang paling banyak dari grup 1 PH atau PAH ini. Ini adalah data yang kami kumpulkan dari sejak 2012, kami beri nama dengan cohort PH registry, di mana kami mengumpulkan pasien-pasien dewasa lebih dari 18 tahun, dan sampai sekarang terkumpul 1.534 kasus, di mana ternyata 94% dari 1.500 tadi itu adalah pasien dengan congenital heart disease yang left to right shunt, yaitu ASD, PSD, dan PDA. Jadi paling banyak adalah ASD. Sedangkan idiopathic PAH ini hanya 5%. Dan kemudian 1% itu meliputi penyakit-penyakit yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ameliana, skleroderma, HIV, portal hypertension, dan SLE. Jadi kalau kita lihat angka penyebab PAH karena congenital heart disease amat sangat besar di Indonesia. Nah, dari publikasi yang kami buat dari pasien-pasien dengan congenital heart disease dewasa, dari 1012 awal, utama untuk penegakan diagnosis PAH, dari 1012 ternyata
77% yang datang ke kami itu sudah mengalami PH. Dan kemudian kami pemeriksaan lanjutan melakukan suatu right heart catheterization pada 614 pasien. Ternyata dari 614 pasien yang kami lakukan RHC, ternyata 67%-nya sudah mengalami PAH. Jadi ini menjadi suatu problem yang sangat besar, dan angka ini berbeda sekali dengan angka Eropa, di mana data-data Eropa dan Amerika itu menunjukkan bahwa hanya kurang dari 10% pasien dengan congenital heart disease itu yang sudah mengalami PAH. Jadi ini memang profil di pasien-pasien di Indonesia ini memang berbeda. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan mengenai patogenesis PAH kami, di mana diawali biasanya dengan adanya risk factor dan associated conditions seperti adanya connective tissue disease, congenital heart disease, portal hypertension, HIV, drug and toxin, dan sebagainya, yang ditambah dengan adanya suatu susceptibility seperti adanya mutasi genetik tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama, akan menyebabkan terjadinya suatu vascular injury, di mana kemudian akan terjadi suatu disfungsi endotel. Apa dampak terjadinya disfungsi endotel? Adalah terjadinya penurunan nitric oxide sintase, penurunan prostacyclin, kemudian peningkatan tromboksan A2 dan produksi peningkatan dari endotelin 1. Nah, kemudian dari situ kemudian penyakit akan berlanjut sampai terjadi suatu irreversible disease, di mana kita akan bisa menemukan adanya plexiform lesion di distal pulmonary artery, in situ thrombosis, kemudian proliferasi, dan terjadi suatu smooth muscle hypertrophy. Nah, kita tahu bahwa tonus vaskular paru itu diregulasi oleh beberapa faktor yang tadi saya sudah sebutkan, yang ada di endotel, yaitu endotelin 1, nitric oxide, dan prostacyclin. Kita ketahui bahwa endotelin 1 ini merupakan suatu vasokonstriktor yang sangat poten, dan dia mempunyai sifat aktivitas proliferatif. Sedang sebaliknya, nitric oxide dan prostacyclin ini merupakan suatu poten vasodilator, dan dia mempunyai aktivitas antiproliferatif. Jadi sebenarnya ketiga biomarker ini selalu dalam keadaan keseimbangan pada kondisi normal. Tetapi pada pasien dengan PAH akan terjadi suatu ketidakseimbangan di mana ET1 ini akan mengalami upregulasi, sedangkan nitric oxide dan prostacyclin ini mengalami suatu downregulasi. Nah, ini adalah studi yang kami lakukan. Kami mengukur kadar endotelin 1, nitric oxide, dan prostacyclin pada pasien-pasien PAH yang disebabkan karena AFP yang uncorrected. Jadi di sini kita lihat bahwa ternyata endotelin 1 ini mengalami peningkatan secara linear sejalan dengan meningkatnya derajat dari PAH itu. Sedangkan nitric oxide dan prostacyclin ini mengalami peningkatan pada awalnya. Dia merupakan suatu vasodilator, jadi karena populasinya adalah ASD, di mana terjadi peningkatan aliran menuju ke pulmonary artery karena adanya defect, maka mula-mula sebagai respon fisiologis dia akan mengalami peningkatan terlebih dahulu, tetapi kemudian pada suatu titik akan mengalami suatu blunting, di mana dia sudah tidak bisa meningkat lagi. Dan kita lihat di sini bahwa pada pasien dengan severe PAH, kadar nitric oxide maupun kadar prostacyclin mengalami penurunan. Nah, beberapa yang kami sampaikan tadi itu menjadi dasar dalam pendekatan tata laksana dari PAH. Ada dua hal yang penting dalam tata laksana PAH. Yang pertama adalah supportive therapy. Yang kedua adalah targeted therapy. Kita mulai dari supportive therapy terlebih dahulu, bahwa pada pasien-pasien dengan PAH kita akan memberikan oksigen terapi bila mana perlu, kemudian diuretik pada mereka yang mengalami kongesti. Kemudian seringkali kita jumpai bahwa mereka juga mengalami suatu supraventricular arrhythmia. Jadi kita harus mengontrol itu bila ada. Kemudian kita juga harus melakukan rehabilitasi yang tersupervisi. Nanti akan saya sampaikan data kami. Nah, pentingnya rehabilitasi pada pasien tata laksana pasien dengan PAH. Kemudian kita juga memahami bahwa PAH ini merupakan suatu penyakit yang progresif, yang seringkali menimbulkan kondisi pasien itu menjadi depresi karena penyakit yang tidak kunjung membaik. Sehingga kita harus memberikan psikososial support pada pasien tersebut.
Juga kemudian kita perlu memberikan antikoagulan terutama pada pasien dengan idiopatik PAH karena meningkatnya tromboksin A2, potensial terjadi trombosis. Kemudian juga ketika sudah melakukan right heart cath dan melakukan vasoreaktivitas, ternyata dia vasoreaktif, maka kita bisa memberikan calcium channel blocker pada mereka yang responders. Kemudian kita tahu bahwa PAH ini dalam guidelines juga dinyatakan bahwa seseorang yang sudah mengalami PAH ini merupakan klasifikasi high risk untuk terjadinya suatu pregnancy, sehingga sedapat mungkin kita mencegah terjadinya pregnancy pada mereka yang sudah terdiagnosis sebagai PAH. Yang kedua adalah target terapi. Kita tahu tadi bahwa pada pasien dengan PAH terjadi suatu perubahan pada endothelin, nitric oxide, dan prostaglandin. Jadi kita lihat bahwa pendekatan terapi pada pasien dengan PAH adalah berdasarkan pada 3 pathway ini, endothelin pathway, nitric oxide, dan prostaglandin pathway. Ternyata terjadi suatu peningkatan endothelin 1 karena disfungsi endothelin tadi, sehingga endothelin yang meningkat tadi, yang upregulasi tadi harus kita hambat. Sedangkan pada nitric oxide pathway dan prostaglandin pathway, di mana kadarnya menurun, maka kita harus memberikan semacam donor atau mencegah terjadinya degradasi pada nitric oxide pathway dan prostaglandin pathway. Nah, sebelum kita melakukan tata laksana, maka kita harus melakukan restratifikasi terlebih dahulu. Apakah seorang pasien PAH ini masuk dalam low risk, intermediate, atau high risk? Di sini di sebelah kiri kita lihat ada beberapa parameter yang harus kita lihat untuk mengklasifikasikan atau menstratifikasikan pasien tersebut. Jadi ada klinis, yaitu sign and symptom dari right heart failure, kemudian ada tidaknya sinkope, dengan berapa WHO functional class, kemudian kita harus mengukur 6-minute walk distance, kemudian CPET kalau kita punya alatnya, kemudian kita juga harus mengukur kadar dari NT-proBNP, dan kemudian kita harus melakukan pemeriksaan imaging seperti echo dan CMR, dan juga hemodinamik dengan right heart cath. Kita akan menilai, mengukur arterial pressure, cardiac index, dan mixed vein. Jadi dari situ kemudian kita klasifikasikan low, intermediate, atau high risk. Nah, kemudian setelah kita melakukan restratifikasi, maka kemudian kita masuk pada algoritma ini. Jadi ini algoritma dari ESC guidelines ya, yang tidak sepenuhnya bisa kita pakai karena kelengkapan obat PAH yang kita punya di Indonesia. Jadi setelah PAH ini terkonfirmasi di expert center, maka kita akan melakukan RHC dengan acute vasoreactivity test. Jika vasoreaktif, maka kita bisa memberikan CCB terapi pada pasien tersebut. Tetapi kalau dia non-vasoreaktif, maka berdasarkan restratifikasi tadi, kalau seseorang itu masuk dalam low atau intermediate risk, maka kita bisa memulai dengan monoterapi atau bisa langsung dengan initial oral combination. Sedangkan kalau mereka terstratifikasi sebagai high risk, maka kita harus langsung memberikan initial combination termasuk IV prostaglandin analog. Jadi ini obat ini belum ada di Indonesia, sehingga kita juga tidak bisa mengimplementasikan guideline ini di Indonesia. Kemudian di sini pada mereka yang sudah mendapatkan awal obat, maka kita kemudian harus melakukan evaluasi atau restratifikasi setelah 3-6 bulan. Nah, kemudian kita restratifikasi apakah dia masuk low risk, membaik, atau dia tetap di intermediate atau high risk. Kemudian kalau dia masuk low risk, kemudian ternyata etiologinya adalah structural heart disease, maka mungkin kita bisa melakukan suatu tindakan koreksi seperti penutupan ASD, PSD, atau PDA. Tapi apabila dia tetap masih dalam stratifikasi intermediate atau high risk, maka kita harus melanjutkan terapi itu sampai kemudian kita berpikir apakah mungkin seseorang itu dilakukan suatu lung transplantation. Jadi di sini juga belum ada, jadi mungkin kita harus mengirim ke negara lain. Nah, saat ini di dunia ini sudah ada 12 macam obat untuk PAH yang masuk dalam 3 kelompok tadi pathway tadi, yaitu kelompok 1 adalah endothelin reseptor antagonis yang memblok ET1 tadi.
yaitu ada ambrisentan, bosentan, dan masitentan. Kita lihat di sini class of recommendation-nya bagus, 1A, 1B, 1C, dan di Indonesia kita baru saja mendapatkan obat ini, yaitu masitentan yang baru tahun lalu di-approve oleh BPOM untuk masuk ke Indonesia untuk indikasi PAH. Yang kedua adalah phosphodiesterase 5 inhibitors dan guanylyl cyclase stimulators. Ini adalah dua kelompok obat yang bekerja pada nitric oxide pathway. Ada 4 obat di situ, yaitu sildenafil, tadalafil, vardenafil, dan priosiguat. Dan di sini kita lihat bahwa kita baru punya sildenafil dengan class of recommendation 1A. Ya. Kemudian yang kelompok ketiga adalah prostanoid, seperti epoprostenol, ilopros, treprostinil, dan bedapros, dan seleksipek. Dan ini kita baru punya ilopros ya, dan bedapros. Yang lainnya kita belum punya yang sediain IV, seperti epoprostenol dan treprostinil. Jadi ketiga mekanisme dari beberapa macam obat itu dia bekerja pada ketiga pathway tersebut ya. Jadi seperti obat-obat dengan prostacyclin derivat dia bekerja untuk meningkatkan siklik AMP ya. Sedangkan obat-obat yang bekerja pada nitric oxide pathway karena karena disfungsi endotel kadar nitric oxide menurun, maka kemudian dia akan mengalami degradasi oleh PDE5. Oleh karena itu obat seperti sildenafil dia bekerja sebagai PDE5 inhibitor, dia memblok degradasi dari siklik GMP untuk memungkinkan vasodilatasi dan antiproliferasi. Demikian juga obat yang bekerja di endothelin pathway, yaitu karena upregulasi dari endothelin 1 ini akan diblok ikatannya dengan reseptor ETA dan ETB ya, di sini dengan endothelin reseptor antagonis, sehingga vasokonstriksi dan proliferasi tidak terjadi. Nah, ini ada beberapa macam obat dengan dosis dan cara pemasukan yang bisa kita lihat di sini ya, seperti sildenafil ini dosis yang direkomendasikan adalah 3 kali 20 mg. Kemudian apalagi ilopros misalnya Inhalt itu dosisnya antara 2,5 atau sampai 9 kali inhalasi, dan yang lain yang belum ada di Indonesia. Jadi kita lihat di sini bahwa dari 12 macam obat yang ada di dunia saat ini hanya ada 4 obat yang ada di Indonesia, yaitu sildenafil yang sudah di-cover oleh JKN, ilopros juga di-cover oleh JKN, bedapros juga sudah terlebih dahulu di-cover oleh JKN, dan satu lagi masitentan yang saat ini sudah ada di Indonesia tapi belum di-cover oleh JKN, padahal kita tahu bahwa obat ini mahal sekali sehingga saya kira hanya sebagian kecil pasien yang bisa membeli obat ini. Nah, kemudian ternyata kami mencoba meneliti, melihat quality of life setelah seorang pasien PAH diberikan sildenafil, dan data kami menunjukkan bahwa pemberian sildenafil ini memperbaiki atau meningkatkan quality of life yang dinilai dengan EQ5D dan EQ-FAST score. Dan kita lihat di sini bahwa perbedaan antara sebelum dan sesudah terapi itu berbeda signifikan. Artinya sildenafil itu memberikan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan PAH. Kemudian kita juga melakukan suatu penelitian dengan menambahkan mereka yang sudah mendapatkan sildenafil, kemudian kita tambahkan dengan exercise. Tadi dikatakan bahwa salah satu tata laksana dari PAH adalah dengan memberikan rehabilitasi yang tersupervisi. Jadi kami mencoba menambahkan exercise selama 12 minggu pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan sildenafil, dan ternyata mereka yang mendapatkan exercise yang terprogram ini terjadi peningkatan 6-minute distance yang bermakna ya. Kemudian juga kualitas hidup ya dengan utility index score dan EQ-FAST score juga meningkat atau mengalami perbaikan secara signifikan. Nah, pada mereka yang ditambahkan exercise selain sildenafil yang diberikan pada pasien tersebut. Nah, kemudian kita lihat di sini penelitian kami juga menunjukkan pada 250 pasien PAH yang ada, ternyata survival selama 5 tahun pada mereka dengan congenital heart disease yang sudah dikoreksi
ini paling baik dibandingkan dengan yang belum dikoreksi, dan survival yang paling jelek adalah mereka dengan idiopathic pulmonary arterial hypertension. Nah, kemudian dari data-data yang kami punya, bahwa congenital heart disease ini menjadi penyebab paling sering, yaitu 94% dari PAH, maka kami berpikir, kenapa kita tidak berpikir deteksi dini untuk penyakit jantung bawaan tersebut, sehingga dengan diketemukannya secara awal, kita bisa mengoreksi dan kita tidak harus menerima pasien itu sudah dalam keadaan PAH. Jadi pada tahun 2018-2019 kami melakukan suatu pilot study pada 6.016 anak kelas 1 dalam penjaringan sekolah dengan menambahkan EKG dan fisik diagnostik dengan mendengarkan ada tidaknya bising pada anak tersebut. Dan memang ternyata kita menemukan ada abnormalitas sebesar 5,4% dari baik dari bising maupun dari EKG, dan kita menemukan adanya kelainan jantung bawaan pada 0,3% pasien. Jadi ini masih perlu kita perbaiki lagi karena sensitivitas dari pemeriksa mendengarkan bising juga mungkin masih bervariasi sehingga hasilnya mungkin masih bisa lebih tinggi dari ini. Kemudian dari apa yang kami lakukan pilot study pada 6.000 anak tadi, kemudian kami melakukan negosiasi dengan Dinas Kesehatan dan kemudian menghadap gubernur, dan beliau sangat antusias dengan pemikiran kami. Dan kemudian pada tahun 2021 kemarin, Gubernur DIY sudah mengeluarkan suatu peraturan gubernur bahwa screening deteksi dini penyakit jantung bawaan ini akan dilakukan secara rutin di DIY secara bertahap. Dan ini sudah kita lihat adanya suatu rencana aksi daerah di mana semacam GBHN gitu. Jadi setelah bertahap nanti akan dilakukan suatu screening atau penjaringan penyakit jantung bawaan pada anak secara bertahap mulai dari 5%, 10 dan seterusnya sampai nanti seluruh anak kelas 1 SD-nya akan bisa di screening untuk adanya ada atau tidak kelainan jantung bawaan. Nah, sebagai konklusi, tadi saya diberi judul tentang armamentarium for PH treatment. Jadi senjata apa saja yang perlu kita berikan dalam tata laksana PAH. Jadi tidak hanya bagaimana kita bisa mendiagnosis dengan tepat dan tata laksana dengan medikamentosa, tetapi kita juga harus meningkatkan kualitas hidup. Kita harus bisa mencegah disability, ya. Kemudian kita juga sudah melakukan suatu tata laksana rehabilitasi dengan menambahkan exercise yang terprogram, yang ini merupakan suatu tertiary prevention. Diagnosis yang tepat, manajemen yang tepat, meningkatkan kualitas hidup merupakan suatu secondary prevention. Dan yang tidak kurang pentingnya adalah bagaimana kita bisa melakukan suatu primary prevention, yaitu dengan melakukan suatu health promotion, yaitu dengan mass screening pada anak-anak dan pada ibu hamil, karena tadi belum saya sampaikan bahwa kelainan jantung bawaan itu 70% terjadi pada perempuan. Sehingga sangat penting kita melakukan suatu screening pada anak-anak dan pada semuanya sebenarnya untuk mendeteksi seawal mungkin ada tidaknya suatu kelainan jantung bawaan pada tersebut, sehingga kita tidak harus menunggu sampai seorang mengalami hipertensi arteri paru. Kemudian tadi Dr. Amdiana juga sudah menyampaikan tentang diturunkannya kelainan jantung. Jadi kita juga perlu melakukan suatu familial screening, yaitu suatu specific protection pada mereka yang sudah terdiagnosa, dan dari data kami juga menunjukkan bahwa memang ada cukup banyak pasien yang diturunkan kelainan jantung bawaan maupun PH tersebut. Jadi inilah komprehensif management untuk pasien dengan PAH, mulai dari primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.